Yang pertama adalah terkait nasionalisme. Pengertiannya sendiri adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan itu, masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Nasionalisme juga di dalam KBBI artinya adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa negara sendiri. Ada juga dalam pengertian lainnya, nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Sebenarnya cara memahami yang paling gampang adalah kenapa bisa timbul pengertian seperti ini, karena nasionalisme itu ya ada ya saat implementasi nyatanya, yaitu ketika Sumpah Pemuda. Teman-teman bisa mempelajari ya terkait Sumpah Pemuda. Oke, bahwa awalnya dulu kan terjadi Kongres Pemuda yang pertama, di mana Kongres Pemuda yang pertama itu intinya tidak mendapatkan kesepakatan terkait bahasa persatuan. Pada waktu itu Ketua Kongres Pemuda yang pertama yaitu Bapak Tabrani berbeda pendapat dengan Muhammad Yamin. Berbeda pendapat terkait bahasa persatuan. Pada waktu itu mereka menginginkan bahasa persatuan dari Bapak Tabrani yaitu bahasa Melayu, sedangkan dari yang lainnya tidak setuju. Akhirnya dilakukanlah Kongres Pemuda yang kedua. Nah, Kongres Pemuda yang kedua ini teman-teman menghasilkan Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda isinya adalah kita bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, di sini yang awalnya kita bersifat kedaerahan, kita sendiri-sendiri, sehingga ketika ada Sumpah Pemuda, kita bersatu. Nah, itu sama halnya dengan nasionalisme. Yang awalnya kita sendiri-sendiri, kemudian kita sadar bahwa kita itu memiliki kesamaan. Yang pertama, kesamaan kebudayaan, kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingganya kita bersatu. Paham ya teman-teman ya? Jadi kata kuncinya awalnya kita sendiri-sendiri, setelah kita bernasionalisme, bersatu, semangat nasionalisme, semangat persatuan, sehingganya kita bersatu karena kita memiliki kesadaran bahwa kita itu memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Kita bertanah air sama, berbangsa sama, dan berbahasa sama. Itu kurang lebih terkait nasionalisme, kesamaan. Maka ciri-ciri nasionalisme itu berkaitan juga dengan Sumpah Pemuda yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama, sudah adanya persatuan dan kesatuan. Itulah nasionalisme. Sebelum Sumpah Pemuda itu masih banyak organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan. Setelah Sumpah Pemuda semuanya bersatu. Yang kedua, ciri-ciri dari nasionalisme sendiri adalah bersifat nasional. Artinya nasionalisme itu karena kita memiliki kesamaan, maka kita bersatu secara nasional. Tujuannya apa? Salah satunya pada waktu itu ya, saat Sumpah Pemuda 1928 belum merdeka, salah satu tujuannya adalah untuk mendirikan suatu negara yang merdeka yang dikuasai, yang kekuasaannya itu di tangan rakyat. Yang keempat, sudah ada organisasi modern. Ciri-ciri dari nasionalisme ya, bersifat nasional ya. Kemudian ada Budi Utomo, Industri Party dan sebagainya ya. Ciri-ciri dari adanya nasionalisme, kita sudah berjiwa nasional, bersifat nasional. Organisasinya juga modern dan bersifat nasional, bersatu. Jadi tidak saling kedaerahan. Dan yang terakhir, mengandalkan kekuatan otak pikiran, di mana pendidikan sangat berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi nasionalisme ini tertuang di sila ketiga dan juga di Sumpah Pemuda, dan secara lengkap sudah aku jelaskan juga di kelas online teman-teman. Nah, jadi nanti ya penting buat teman-teman tahu, nasionalisme itu nanti bukan dibeda-bedain antara nasionalisme cinta tanah air, patriotisme, enggak gitu. Tapi nanti implementasi, dan nasionalisme ini ya berfokus kepada persatuan, maka nanti dihadapkan dengan ancaman berupa keberagaman sehingga bisa menyebabkan perpecahan dari keberagaman tadi. Kemudian yang kedua nanti berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berkaitan dengan keanekaragaman, berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan nanti juga berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Itu adalah materi-materi nasionalisme yang keluar di tes. Oke, kita akan coba latihan soal. Soal nomor 1, kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta dan bangsa kepada bahasa Indonesia. Ini bangga, mungkin harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Namun di zaman ini banyak penyimpangan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh warga negara. Di bawah ini yang tidak termasuk tindakan dalam menanggulangi kesalahan berbahasa. Berarti ini kata kuncinya adalah tidak termasuk.
Biasanya soal TWK itu kan penalaran. Nah, kata kunci itu ada di 2 atau 3 pertanyaan terakhir. Kata kunci itu adalah inti dari pertanyaannya. Nah, nasionalisme itu dikaitkan dengan bahasa. Kenapa? Karena nasionalisme tadi berkaitan dengan Sumpah Pemuda, di mana poin ketiga kita berbahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Maka akan ada kaitan dengan soal-soal bahasa. Penting buat teman-teman ketahui. Ada beberapa mungkin kreator juga yang bilang bahwa nasionalisme itu berkaitan dengan identitas. Jawabannya adalah benar. Kenapa? Gitu. Tapi gini teman-teman, tapi nasionalisme itu bukan hanya sekedar identitas ya, teman-teman perlu tahu itu ya. Nah, kenapa dia dikaitkan dengan identitas? Karena pada waktu itu Sumpah Pemuda, yaitu salah satunya adalah isinya terkait bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia merupakan identitas kita pada waktu itu. Nah, di mana waktu itu tuh adalah tahun 1928. Nah, waktu itu identitas kita masih bahasa Indonesia. Nah, sekarang setelah terjadi kemerdekaan yaitu tahun 45, identitas kita itu bukan hanya sekedar bahasa saja, tetapi kalau di undang-undang pasal 35, pasal 36, pasal 36A dan pasal 36B itu ada bahasa, bendera, lambang dan lagu. Itu merupakan juga identitas. Maka identitas itu berperan sebagai pemersatunya. Jadi orang bersatu itu ditandai dari identitasnya. Maka identitas itu berkaitan dengan persatuan juga, termasuk bahasa Indonesia. Maka soal nasionalisme berkaitan dengan soal bahasa. Di bawah ini yang tidak merupakan tindakan untuk menanggulangi kesalahan berbahasa. Yang A, memberikan pengertian kepada anak bahwa berkomunikasi dengan bahasa yang tidak baik atau menyimpang itu tidak bermanfaat. Bener. Kita kasih tahu nih, kalau kita ngomong bahasa-bahasa yang tidak bermanfaat, tidak berarti, sia-sia, ya udah kita jangan lanjutkan. Nah, ini bener. Salah satu cara untuk menanggulangi kesalahan dalam berbahasa. Oke, boleh ya? Mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Kadang-kadang orang menjawab ini, padahal secara nggak langsung, ketika orang ikut lomba berpidato, dia itu telah mempersiapkan diri. Dia mempersiapkan diri untuk menyampaikan lomba pidato tadi, berarti dia secara nggak langsung dia belajar tata cara bahasa yang benar. Dan ini juga merupakan tindakan untuk menanggulangi kesalahan berbahasa. Berarti ini juga bukan jawabannya. Yang C, melalui didikan dari orang tua dengan mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dengan menyampingkan bahasa daerah. Dan ini merupakan perbuatan yang salah. Benar, kita mengajarkan bahasa Indonesia untuk menanggulangi kesalahan berbahasa, namun tidak harus dengan mengesampingkan bahasa daerah. Kita itu kan diharuskan untuk melestarikan budaya daerah termasuk bahasa daerah. Maka kalau C ini jelas menentang, maka jawaban yang bukan adalah yang C. Seperti kedua, mengembangkan semangat nasionalisme bisa dilakukan di lingkungan terkecil, misalkan keluarga. Di bawah ini salah satu bentuk nasionalisme di lingkungan keluarga adalah A. Memasukkan anak ke dalam sanggar seni, B. Mengajarkan anak memainkan alat musik mengiringi lagu kebangsaan, C. Mengajak anak mengunjungi pameran, D. Mengajarkan anak-anak menjaga makanan dan pola hidup, E. Memasukkan anak ke sekolah negeri dibanding sekolah swasta. Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen ya teman-teman ya, silakan. Yuk. Harus bisa, semangat teman-teman, jangan menyerah. Kak, kata kuncinya kalau cuma 2 kalimat gimana? Berarti semuanya ya teman-teman, semuanya kita baca. Mengembangkan semangat nasionalisme bisa dilakukan dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Berarti fokus jawabannya itu di lingkungan keluarga. Nah, itu kata kuncinya. Di bawah ini salah satu bentuk nasionalisme di lingkungan keluarga. Nasionalisme itu berkaitan dengan bahasa pemersatu, berkaitan dengan bangsa Indonesia tadi kan ya, berkaitan dengan tanah air Indonesia. Kita memiliki kesamaan tujuan, kesamaan cita-cita, kesamaan kebudayaan. Oleh karena itu kita harus setia, kita kembangkan itu semuanya. Maka mana Kak yang paling tepat Kak? Memasukkan anak ke sanggar seni, ya mungkin ini salah satu cara gitu. Tapi mungkin ini lebih luas lagi gitu ya, lebih luas lagi lingkupnya, bukan di keluarga saja teman-teman ya. Mungkin ini bisa masuk, tetapi karena kita fokusnya lingkungan keluarga, mungkin ini kita simpen dulu deh. Mengajarkan anak memainkan alat musik untuk mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kita di lingkungan keluarga kita bisa ngajarin anak memainkan alat musik yang nantinya itu mengiringi lagu kebangsaan. Ini berkaitan dengan identitas. Cocok ya, bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Mengajak anggota keluarga mengunjungi pameran sejarah di museum kota. Ini bisa juga, tapi mungkin lebih luas lagi dari lingkungan keluarga. Dan ini ada kata kunci di sini. Pameran sejarah, kita belum tahu ini sejarah apa yang dikunjungi. Apakah sejarah manusia purba ataukah sejarah dinosaurus? Kita nggak tahu, kurang spesifik. Mengajarkan anak-anak agar menjaga makanan dan pola hidup, nggak berkaitan dengan nasionalisme. Memasukkan anak ke sekolah negeri, ini juga bukan. Nah, lingkungan keluarga yang memang jelas-jelas berkaitan dengan nasionalisme, yaitu berkaitan dengan identitas, maka kita lebih memilih mengajarkan anak memainkan alat musik untuk mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jawabannya, Kak bentar Kak, kok Indonesia Raya? Emang Indonesia Raya identitas?
Memang pada saat Sumpah Pemuda belum ada lagu Indonesia Raya. Pada waktu itu identitasnya adalah bahasa. Tetapi ketika Indonesia merdeka di dalam undang-undang ya, itu ada teman-teman di pasal 35, 36, 36A dan 36B itu ada terkait identitas, nggak cuman bahasa tetapi ada juga lagu kebangsaan. Maka lagu kebangsaan juga merupakan identitas. Jawabannya yang B. Soal ketiga berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Harapannya teman-teman juga ikut nyoba jawab untuk soal nomor 3. Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil konsensus tersebut, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif yang bisa timbul apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, kita ingat yang A, hilangnya kewajiban moral, melemahnya rasa persatuan, melemahnya ikatan nasionalisme. Yo ini nih, melemahnya rasa hormat, lunturnya ikatan persaudaraan. Yang mana? Yang mana? Teman-teman akan jawab yang mana? Hati-hati, akan ada jebakan-jebakan teman-teman. Mana ini kira-kira akan menjebak? Silakan. Sudah? Oke, kita bahas. Jadi fokus di soal ini adalah Sumpah Pemuda berkaitan dengan tanah air sama, tanah air Indonesia, berbangsa sama, bangsa Indonesia, berbahasa sama, bahasa Indonesia. Fokusnya adalah persatuan. Apa yang terjadi ya, fokus utamanya apa yang terjadi ketika kita tidak mengimplementasikan nilai utama. Ya, mesti ada yang jawab C, mungkin nggak, melemahnya ikatan nasionalisme antar warga masyarakat. Nah, ini kurang spesifik teman-teman. Sumpah Pemuda itu mencintai Indonesia dari 3 aspek: tanah air, bangsa, dan bahasa. Sumpah Pemuda adalah bentuk dari tonggak utama yang dimana ada di dalam sejarah pergerakan daripada kemerdekaan yang ada di Indonesia. Kemudian dari ikrar tersebut akan memiliki sebuah anggapan, sebuah bentuk kristalisasi ya terhadap semangat untuk dapat menegaskan terbentuknya sebuah cita-cita dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dampak negatifnya akan terjadi perpecahan. Karena kita tidak bersatu tadi, karena kan bertanah air, berbahasa, berarti fokusnya kepada persatuan. Ketika dampak negatifnya yang terjadi apa? Ketika nggak diimplementasikan, akan terjadi perpecahan. Ya, fokusnya kepada perpecahan tanah air, perpecahan kepada bangsa, perpecahan kepada sebuah bahasa tadi gitu. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi sering latihan akan membuat teman-teman semakin siap untuk tes di tahun ini ya. 3 mingguan lagi. Semangat teman-teman, lanjut. Nah, selain Sumpah Pemuda, perpecahan tadi ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk mencapai kesatuan ini, kerjasama dalam persatuan individu dan komunitas sangat penting dalam konteks Indonesia. Persatuan ini penting untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan narasi tersebut, upaya terbaik untuk memperkuat kesatuan bangsa dalam NKRI itu apa? A. Mendorong pemahaman mendalam dan praktik-praktik nilai Pancasila. Mengembangkan infrastruktur yang merata. C. Meningkatkan kualitas. D. Memperkuat sistem pertahanan. E. Meningkatkan diplomasi. Dan teman-teman bisa lihat, ini semua terlihat memperkuat kesatuan bangsa. Tetapi mana yang paling menyeluruh? Oke teman-teman, silahkan boleh komen. Oke, sudah kita bahas. Jadi fokus kepada apa? Fokus kepada keseluruhan. Nah, ini fokusnya kepada menekankan pentingnya kerjasama dan persatuan yang dibangun dari pemahaman dan kesatuan di antara individu dan komunitas. Jadi yang paling utama adalah meningkatkan pemahaman yang mendalam dan praktik nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena ini sudah mencakup semua hal. Nilai-nilai Pancasila ada 45 butir, itu udah mencakup semua hal. Maka ini jawaban yang terbaiknya. Jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 pendek tetapi jawabannya sangat menggocek sekali. Teman-teman yang mau jawab boleh silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Era digital memberikan peluang dan tantangan bagi nasionalisme, termasuk penyebaran propaganda yang dapat memecah belah bangsa melalui disinformasi. Tantangan utama nasionalisme dalam era digital adalah, boleh silakan, integrasi budaya, kurangnya kesadaran, penyebaran informasi, akses tak terbatas, rendahnya efektivitas. Ya, siap. Masih rekaman ya, sebentar ya. Ya, nanti Abi ambilin. Oke, silakan teman-teman boleh jawab pertanyaannya di kolom chat, silakan. Siap-siap.
Oke, silakan teman-teman. Sudah ya? Oke, kita akan bahas. Tantangan utama nasionalisme dalam era digital dijelaskan dalam narasi. Fokus narasinya itu adalah penyebaran propaganda yang dapat memecah belah melalui disinformasi. Fokus utamanya itu. Jadi kita cari yang sesuai dengan narasi, teman-teman. Dari jawaban yang paling tepat adalah yang C, penyebaran informasi yang bias dan disinformasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Ya, jadi teman-teman, bentar ya. Tes. Dah, di studio aja, Nak. Dadah. Oke. Oke, teman-teman. Oke, jadi jawabannya A, B, C, D, E. Yang paling tepat yang mana? Yang fokus kepada disinformasi itu fokusnya adalah di C, teman-teman. Jadi hati-hati. Jadi nanti jawaban itu bisa aja terlihat semua benar, tetapi mana yang paling sesuai dengan permintaan soalnya. Di nomor 5 jawabannya yang C. Semangat.